Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak Ibu kelas 8? Semoga kalian semua hari ini masih diberikan kesehatan dan masih tentunya tetap semangat untuk terus belajar dan belajar. Nah, sekali lagi Ibu ingatkan untuk tugas minggu lalu yang belum dikirimkan ke email, masih Ibu tunggu untuk hari ini, sekaligus dengan tugas hari ini, ya. Nah, untuk minggu kemarin kita sudah memasuki bab baru yaitu tentang Sumpah Pemuda. Nah, di sini hari ini kita akan melanjutkan yaitu tentang makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Disimak ya. Nah, di sini ada tokoh perjuangan para pemuda di Sumpah Pemuda. Yang pertama ada W.R. Supratman. Di sini Ibu menjelaskan beberapa tokoh yang lain dari di buku kalian. Nah, mungkin kalau W.R. Supratman ini ada ya. Nah, Ibu jelaskan ya. Supratman ini mungkin sering kalian dengar di telinga kalian, bahkan kalian tentunya mengenal, yaitu pengarang sekaligus pencipta lagu Indonesia Raya. Nah, W.R. Supratman juga dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada tanggal 9 Maret 1903. Nah, justru dari kelahirannya beliau ini ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional, ya. Nah, dia wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 di kota Surabaya, Jawa Timur. Kemudian mendapat predikat sebagai pahlawan nasional Indonesia atas jasa yang telah diberikan. Nah, apa sih hubungannya W.R. Supratman ini dengan Sumpah Pemuda? Yaitu apa? Supratman ketika peristiwa Sumpah Pemuda adalah memainkan lagu Indonesia Raya ciptaannya dia. Saat itu masih berupa instrumen. Beliau lihai memainkan lagu tersebut menggunakan biola saat penutupan Sumpah Pemuda, ya seperti itu. Kemudian yang kedua ada Muhammad Roem. Nah, beliau ini adalah mahasiswa hukum yang memiliki rasa nasionalisme setelah diperlakukan secara diskriminatif itu berbeda ya. Ketika menempuh studi sekolah ya di Belanda, Muhammad Roem ini berkontribusi atau ikut serta dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Tidak hanya itu, beliau juga menjabat sebagai diplomat serta pimpinan perang pada peristiwa kemerdekaan Indonesia. Dia juga pernah menjabat sebagai wakil Perdana Menteri, yaitu Menteri Luar Negeri, serta Menteri Dalam Negeri pada periode kepemimpinan Presiden Soekarno. Ya. Selanjutnya ada Sugondo Joyo Puspito. Dia memiliki kontribusi penting pada Sumpah Pemuda, yaitu apa? Dia adalah ketua panitia Kongres Sumpah Pemuda tersebut. Beliau lahir pada tahun 1905, yaitu aktivis. Dia itu seorang organisasi ya di bidang pendidikan yang mendiami rumah dengan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini tahu ya. Ya, sebagai seorang tokoh pemuda, Sugondo Joyo Puspito berhasil memimpin jalannya kongres rapat tersebut ya, rapat kedua hingga menghasilkan Sumpah Pemuda dengan moto Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa, yaitu Indonesia. Kemudian selanjutnya ada Sunaryo Sastrowardoyo ya, yaitu tokoh penting pada Kongres Pemuda. Kontribusi pentingnya itu apa? Bisa dilihat dari dua peristiwa besar, yaitu Manifesto pada tahun 1925 serta Kongres Pemuda yang kedua yang membuat Sunaryo ini semakin dikenal. Beliau menjadi penasehat sekaligus membantu kelancaran jalannya kongres atau rapat tersebut.
Selain itu, beliau juga berprofesi sebagai sekretaris Perhimpunan Indonesia di Belanda. Nah, pada Kongres Pemuda yang kedua, Sunaryo ini menjadi penasehat sehingga Sumpah Pemuda itu bisa terjalankan atau lahir. Tidak hanya itu, Sunaryo sebagai pembicara menyampaikan makalah yang berjudul Pergerakan Pemuda dan Persatuan Indonesia yang masih dalam konten Sumpah Pemuda ya. Maka dari itu dia menyampaikan makalah tentang pemuda, ada unsur pemudanya. Selanjutnya ada Sarmidi Mangun Sarkoro. Nah, tokoh Sumpah Pemuda yang berjuang pada bidang pendidikan nasional yaitu Sarmidi. Ya. Nah, ketika Kongres Sumpah Pemuda 1 dan kedua berlangsung, beliau sering mengemukakan pendapat terkait pendidikan bagi bangsa Indonesia. Karena kontribusinya ya dalam mengemukakan pendapat ini, dalam mengutarakan pendapat beliau nih, beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 sampai 1950. Selanjutnya ada Muhammad Yamin. Nah, ini mungkin kalian sering melihatnya ya. Nah, salah satu pelopor puisi modern yang ada di Indonesia. Beliau lahir di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 1903. Nah, kenapa beliau termasuk tokoh di Sumpah Pemuda? Karena pada peristiwa Sumpah Pemuda, beliau turut menjadi pelopor serta menciptakan imajinasi keindonesiaan yang hingga saat ini berpengaruh pada sejarah persatuan Indonesia. Nah, Muhammad Yamin ini berperan sebagai sekretaris Kongres ketika momen Sumpah Pemuda. Ya, pada awalnya beliau juga sempat dicalonkan serta menjadi kandidat posisi ketua pada Kongres Sumpah Pemuda. Nah, dia ini sempat mau jadi ketua Kongres dari Sumpah Pemuda. Selanjutnya, ada nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Apa aja nih nilai-nilai yang terkandung? Nah, ada beberapa contoh nilai yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Yang pertama ada cinta bangsa dan tanah air, yaitu cinta bangsa dan tanah air kita dapat diwujudkan dengan berbuat baik terhadap kemajuan bangsa dan tanah air. Kemudian ada persatuan. Dapat dilihat dari dasar Sumpah Pemuda sendiri yang dirumuskan dan diikrarkan atau diucapkan ya, oleh seluruh pemuda yang berasal dari berbagai daerah, suku, agama, dan golongan. Ya. Kemudian ada sikap rela berkorban, yaitu memberikan apapun yang dimiliki demi kepentingan bangsa dan negara. Ya, harus dengan rasa ikhlas juga. Selanjutnya ada mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Jadi harus mendahulukan kepentingan bangsa dulu ya. Kemudian ada dapat menerima dan menghargai perbedaan. Nah, hampir sama dengan persatuan ya. Walaupun berasal dari berbagai macam latar belakang yang ada suku, agama, golongan, namun tidak menyurutkan semangat para pemuda untuk tetap bersatu, menjunjung tinggi nilai persatuan demi cita-cita bersama. Selanjutnya ada semangat persaudaraan. Nah, itu apa? Kekeluargaan merupakan sikap dan perbuatan yang mengutamakan kebersamaan dalam bergaul. Semua masyarakat Indonesia adalah satu keluarga. Jika salah satu anggotanya menderita, maka keluarga yang lain harus menolong. Selanjutnya ada meningkatkan semangat gotong royong dan kerjasama. Nah, merupakan ciri khas nih. Gotong royong itu terkenal sekali bangsa Indonesia itu ada semangat gotong royong, ramah tamah. Itu bangsa Indonesia sekali ya ciri khasnya. Nah, di sini ada tugas untuk kelas 8. Uji kompetensi 2. Kalau kemarin kan uji kompetensi 1.
Nah, ini uji kompetensi 2, hanya bagian B saja, ditulis soal jawaban ada 5 di buku tulis. Kemudian kalau sudah selesai difoto, kirim email yang sama seperti minggu lalu ya. Jadi tugas yang minggu lalu masih saya tunggu untuk hari ini, begitupun yang tugas hari ini. Saya tunggu sampai jam 12 ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi dan tugas hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.